Malam, Bapak Ibu. Selamat bergabung kami ucapkan kepada Bapak Ibu alumni IHC seluruh Indonesia dan juga bagi Bapak Ibu keluarga besar IHC yang baru saja bergabung ya, yang ikut di kelas kami itu di hari Sabtu dan juga Minggu di minggu kemarin. Jadi untuk malam hari ini sekali lagi saya informasikan bahwa yang seharusnya untuk malam hari ini adalah kelas pengulangan rutin yaitu di hari Rabu. Tapi untuk malam hari ini akan digantikan oleh salah satu trainer terkeren IHC Bapak Ibu. Di samping beliau dia adalah trainer dari Indonesian Hypnosis Center. Beliau juga adalah presiden dari IACT USA Chapter Indonesia, Bapak Ibu. Jadi untuk malam hari ini kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ditemani oleh Master Andri Hakim ya. Materi terkait dengan materi yang akan dibawakan itu hipnosis terselubung, Bapak Ibu, atau covered hypnosis. Saya yakin Bapak Ibu alumni yang baru saja bergabung menjadi keluarga besar IHC akan penasaran nih. Sebenarnya cover hypnosis itu apa sih? Tadi sudah ada yang chat juga nih, Master katanya mau daftar, tapi sebelum daftar alumni yang barusan saja chat nih, mohon maaf saya belum save nomornya ya, jadi saya belum tahu namanya Bapak Ibu. Jadi untuk kelasnya sekali lagi akan diadakan di hari Senin dan juga Selasa 23 dan juga 24 September 2024 minggu depan Bapak Ibu. Ya, jadi di kelas ini kita akan dipandu oleh Master Andri Hakim ya Bapak Ibu ya. Jadi sedikit sekilas tentang trainer keren kita pada malam hari ini yang akan membagikan ilmunya tentang covered hypnosis ya Bapak Ibu ya. Jadi nama lengkap beliau adalah Master Andri Hakim ya. Jadi beliau ini adalah license instructor dari IHC ya Bapak Ibu ya. Sudah sangat lama menjadi trainer dari IHC dan juga mencetak banyak sekali alumni-alumni yang sudah berhasil menjadi instruktur malahan dari IHT ya. Jadi di samping itu beliau juga adalah certified instructor dari IACT USA dan juga beliau adalah trainer dari metodologi tatap muka BNSP dan di samping itu beliau adalah certified hipnoterapis Bapak Ibu. Jadi di samping beliau adalah sebagai trainer handal di IHC, beliau juga adalah seorang hipnoterapis yang sangat handal Bapak Ibu. Dan di samping itu Master Andri Hakim juga ini adalah sudah kompeten hipnosis dan juga hipnoterapis dari BNSP ya. Dan beliau juga adalah asesor dari hipnosis dan juga hipnoterapis BNSP. Jadi Bapak Ibu yang kebetulan sudah daftar di kelas juru hipnosis dan juga hipnoterapis, yaitu adalah sertifikasi khusus untuk Bapak Ibu yang ingin fokus menjadi hipnoterapis ya. Nanti Bapak Ibu juga akan dikawal oleh Master Andri Hakim. Dan di samping itu, beliau juga adalah manajer skema dari LSP Kompeten Hipnotis Indonesia. Dan seperti yang saya bilang tadi nih, yang tidak kalah kerennya lagi Bapak Ibu, jadi Master Andri Hakim ini adalah Presiden IACT Chapter Indonesia Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kelas IACT atau dari eh, hipnoterapis internasional di Amerika, Bapak Ibu tidak perlu jauh-jauh ke Amerika ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cukup ikut kelas di Master Andri Hakim yaitu melalui IHC, nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat hipnoterapis dari Amerika Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah tersertifikasi secara internasional, sudah sangat kompeten diakui oleh internasional Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah ikut di kelas IACT USA yang akan dipandu oleh Master Andri Hakim ke depannya Bapak Ibu. Di samping itu, beliau juga adalah penulis buku handal bestseller ya, penulis buku hipnotis bestseller di Indonesia Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek di layar Bapak Ibu, itu ada beberapa buku yang sudah ditulis oleh Master Andri Hakim. Itu di salah satunya ada Hypnosis in Teaching, ada Dahsyatnya Pikiran Bawah Sadar, dan juga ada Neo Tai Chi, ada buku hipnoterapi, dan juga Dahsyatnya Hipnosis. Nah, dan yang terbaru kemarin yang sudah sempat banyak sekali dibeli oleh alumni, itu ada Dahsyatnya Hipnosis Keberuntungan, Bapak Ibu ya. Jadi buku ini adalah salah satu buku bestseller yang terjual di IHC, Bapak Ibu.
Dan selanjutnya beliau adalah ketua dari perkumpulan Sinergi Pikir Indonesia, Bapak Ibu, dari PSPI. Dan di samping itu beliau juga adalah pengurus perkumpulan Komunitas Hipnosis Indonesia. Nah, jadi sekilas tentang trainer keren kita pada malam hari ini ya. Dan yang tidak kalah kerennya lagi, salah satu dari pencapaian Master Andri Hakim, yaitu udah mendapat penghargaan internasional dari IACT langsung ya Bapak Ibu ya. Jadi IACT memberikan penghargaan kepada Master Andri Hakim tahun 2020 kemarin, yaitu di dalam nominasi sebagai layar Bapak Ibu ya, yaitu di In Recognition of Excellence in Communication and Outstanding of Performance. Jadi saya yakin nih Bapak Ibu sudah sangat kompeten trainer kita di malam hari ini ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan beliau juga sudah mendapatkan pengakuan dari internasional yaitu dari IACT USA Bapak Ibu. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada trainer keren kita pada malam hari ini, Master Andri Hakim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Opan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sehat, dan bahagia selalu. Pertama-tama saya permohonan maaf ya Bapak Ibu sekalian yang biasanya Rabu malaman itu biasanya ditemani oleh Grandmaster kita Pak Afifi, karena beliau ada satu alasan yang tidak bisa ya harus mau tidak mau gitu ya Bapak Ibu sekalian, maka saya diminta untuk membersamai Bapak Ibu sekalian di malam hari ini. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan semoga pertemuan di malam hari ini menjadi pertemuan yang memiliki dampak positif buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai, mungkin tadi sudah ada yang ngechat ya Bapak-Bapak sekalian, tapi saya minta di chat lagi, kira-kira mana sih yang paling jauh dari lokasi saya. Jadi saya berlokasi di Bekasi ya, di dekat Jakarta ya. Kira-kira mana yang paling jauh ya Bapak-Bapak sekalian? Silakan di chat Bapak-Bapak sekalian. Wow, ada yang dari Mataram. Siap. Woi, ada yang dari luar negeri. Terima kasih Pak Mehmet lagi di Brunei, luar biasa. Kalimantan Barat, Sintang, wow jauh ya. Kalimantan Selatan, wow, oke. Palembang, Kebumen, Lampung, Solo, wih jauh-jauh ya Bapak Ibu sekalian. Kira-kira yang paling jauh siapa nih ya, Mas Sopan ya? Oh, Jember paling jauh. Oke, Jember itu dekat kampung halaman saya itu, kampungnya orang tua saya, Jember. Kemudian Sulawesi Tengah, oke. Oke, Pak Juli, kita sama dari Bekasi nih. Oke, tetangga nih, tetangga. Dari Serang, Pak Agus. Dari Padang, oke. Wis, Bang Jaya, selamat malam. Makassar, sehat selalu. Dari Dumai, Riau. Oke. Bu Fandi, yang paling jauh ya, bener, planet jauh ya. Pontianak, Bandung, Manado, Dili, Kerawang. Iya, jauh, jauh dari sampingnya Bekasi. Arah Bogor, oke. Kayaknya nggak yang dari eh, Papua belum ada ya. Oke. Karangasem. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas ya Bapak Ibu sekalian sebuah teknik yang menurut saya tekniknya unik ya. Karena apa? Karena memang kita sebut sebagai hipnosis yang tidak konvensional atau
hipnosis yang tidak biasanya. Kalau zaman sekarang tuh ibaratnya istilahnya hipnosis yang agak dunia tetap di sini tapi hipnosisnya agak lain ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, untuk memahami ya kira-kira hipnosis terselubung tuh seperti apa? Apa yang diselubungi ya? Dan mekanismenya seperti apa dan tekniknya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang udah paham ya, udah pernah ngikutin preview sebelumnya atau sama sekali baru dengar ya. Oke, boleh dicat dong kira-kira siapa yang pertama kali baru dengar atau belum paham terkait hipnosis terselubung. Mungkin bisa dicat. Atau yang sudah paham, oke, boleh dicat. Saya udah paham, saya belum paham. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang belum tahu, oke. Udah dengar tapi belum paham, oke. Belum paham. Baru pertama kali, oke. Belum tahu ya, belum paham. Wah, udah langsung ada pertanyaan. Apakah hipnosis terselubung sama dengan hipnotis halus? Ya, itu hipnosis halus itu nah sekarang yang bikin slogan hipnosis halus gitu ya. Jadi Mas Roni itu murid saya tahun 2010 kalau nggak salah tuh. Nah, itu yang apa? Bikin hipnosis halus gitu ya. Kalau saya bikin namanya hipnosis terselubung gitu ya. Ya. Sudah tahu tapi belum paham, baru dengar. Baru dengar, belum paham. Ini kok belum paham semua ya? Penasaran. Oke. Praktiknya belum bisa. Oke. Nanti ada syaratnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau malam hari ini kira-kira Bapak Ibu sekalian udah tahu konteksnya, udah paham, saya yakin bakal paham, itu tinggal dipraktekin. Cuma uniknya, kalau Bapak Ibu sekalian mempelajari hipnosis konvensional ya, sudah level 1 gitu ya, belajar, sebaiknya memang tidak melakukan hipnosis ke anggota keluarga, istri, anak, sebaiknya tidak melakukan itu. Agar apa? Karena biasanya kalau ke keluarga, ke anak gitu ya, itu nggak bisa serius, dia bercanda gitu ya. Tutup matanya, dia buka gitu ya. Malah kalau buka dia senang gitu ya, karena apa? Bercanda, konteksnya seperti itu. Tapi di hipnosis terselubung, ini memang spesialisasinya untuk orang-orang dekat. Nah, itu bedanya Bapak sekalian. Jadi untuk anak, untuk istri ya, kemudian tapi istri sendiri ya, bukan untuk istri tetangga, istri orang tidak, tidak. Ya, jangan mendekat-dekati gitu ya. Intinya apa? Intinya memang untuk yang kita sudah kenal. Ya, bagaimana cara menghipnosis tanpa hipnosis? Nah, ini kita akan bahas ya Bapak Ibu sekalian di malam hari ini, gitu ya. Sudah nonton Roni De La Serna? Ya, keren ya. Jadi Mas Roni itu dulu beliau kan belajar sulap ya, saat itu belajar sulap, kemudian dia mau belajar hipnosis saat itu di 2010. Beliau datang ke Surabaya, saat itu 2010 saya masih di Surabaya, beliau datang, itu saya ledekin. Sulap itu kan hipnosis gitu ya, tapi hipnosisnya kita sebut hipnotis tidak langsung. Nah, mau nggak disempurnakan? Akhirnya beliau mau tuh belajar hipnosis tuh. Sampai sekarang akhirnya mau malah jatuh cinta sama hipnosisnya tuh, bukan sulapnya lagi. Kira-kira gitu ya, Bapak sekali. Baik, oke. Saya akan mulai dengan kita ingat-ingat masa lalu ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian tuh sudah ahli dalam hipnosis terselubung. Ya. Bahkan sebagian besar ya, hampir 90% dari Bapak Ibu sekalian itu pasti sudah melakukan hipnosis terselubung. Ya, hipnosis terselubung. Hanya saja Bapak Ibu sekalian belum membakukan sebuah pola, kalimat, sebuah intuisi, intonasi, sebuah jeda dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Karena apa? Di malam hari ini kita akan sama-sama membuat polanya. Kita sama-sama mempelajari polanya, kita sama-sama memahami bahwa oh ini loh yang namanya hipnosis terselubung. Kira-kira seperti itu ya Bapak-Ibu sekalian. Oke, Bapak-Ibu sekalian masih ingat nggak? Waktu kita masih kecil, kita pengen ngerayu orang tua.
Kan nggak bisa ya, misalkan kita mau minta sesuatu, kemudian kita ngomong, "Mah, Pah, aku beliin ini dong," gitu. Itu kan artinya kita kayak maksa orang tua gitu ya, maksa langsung gitu ya. Tetapi ada teknik ya, kira-kira teknik yang efektif dengan segala cara ya, teknik yang efektif, tapi kita tidak mengungkapkan secara langsung. Ya, kira-kira pakai teknik apa tuh Bapak sekalian? Ada yang bisa chat, bisa dijawab? Cara apa yang efektif saat kita masih kecil, tapi cespleng gitu? Oke, merayu. Ada lagi Bapak sekalian? Cara cespleng gitu ya. Oke, nangis, merengek. Ada nggak cara marah-marah? Nendang-nendang meja, tantrum gitu ya. Itu artinya apa? Itu artinya seorang anak sedang belajar hipnosis terselubung sebenarnya itu. Karena dia tidak mengungkapkan langsung tuh pengen apa gitu ya. Bahkan ada kalau di kelas kita ya, di kelas modern metaphysical hypnosis MMH ya Bapak sekalian. Ini ada nanti ada kelas MMH di bulan ini juga ya. Itu bagaimana caranya melakukan atau merayu orang tuanya dengan cara apa? Dengan cara kesurupan. Udah pernah nggak ketemu Bapak sekalian? Ya, nanti ketemu tuh ya klien yang pura-pura kesurupan padahal anaknya pengen beli motor gitu ya. Jadi dia nggak bisa ngomong ke orang tuanya gitu ya. Caranya apa? Caranya kesurupan, pura-pura. Sehingga apa? Sehingga nanti yang kesurupan itu cerita bahwa anak ini mau motor gitu ya. Akhirnya orang tuanya beliin daripada kesurupan terus kan seperti itu ya. Nah, ini adalah cara strategi unik untuk merayu orang tua gitu ya, tanpa kita mengutarakannya secara langsung. Seperti itu ya Bapak sekalian. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian punya pengalaman di situ. Ya, merayu orang tua itu udah punya pengalaman. Itu waktu kecil lalu lah, misalkan waktu SD lah gitu. Nah, agak menjelang dewasa atau remaja, masih ingat Bapak Ibu sekalian cara mendekati teman-teman di masa sekolah dulu. Anak basket, anak voli, anak rohis dan lain sebagainya ya. Itu bagaimana cara mendekati? Biasanya kalau anak basket gitu, anak voli atau eh, atlet eh, apa ya, anak olahraga gitu ya, temenan sama olahraga gitu. Ya, karena apa? Karena sebenarnya kalau disusur lagi, kita menggunakan pola yang sama. Jadi gini, anak basket akan cerita terkait dengan basket. Anak voli akan bercerita terkait dengan voli. Anak seni gitu ya, dia akan terus-menerus menggunakan mindset seninya. Sehingga apa? Sehingga terciptalah circle-circle atau lingkaran-lingkaran yang kita sebut pola-pola, yang kita sebut pola komunikasi. Di sini Bapak Ibu sekalian sebenarnya peran dari bagaimana kunci kita masuk ke sebuah komunitas, kita masuk ke sebuah lingkaran, kita masuk ke sebuah situasi dan kondisi. Seperti itu ya Bapak sekalian. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya makin dewasa kita belajar bagaimana melakukan komunikasi. Tapi malam hari ini kita akan bahas bukan komunikasi yang biasa, tapi komunikasi yang kita sebut adalah komunikasi bawah sadar. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Artinya komunikasi bawah sadar sudah mulai terjadi saat kita udah mulai dewasa, di saat kita mau mencari kerja atau job interview. Disitulah ada sebuah teknik-teknik bagaimana kita mendekati lawan bicara kita. Bagaimana kita tanda kutip ya memberikan keyakinan kepada orang lain bahwa saya mampu, saya capable, saya kompeten, dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bapak sekalian. Kemudian lebih dewasa lagi, nah kita mulai bekerja, ada yang menjual dan segala macam. Artinya apa? Artinya kita sudah mulai melakukan komunikasi-komunikasi yang sifatnya persuasif, sifatnya memaksa ya. Kalau merayu calon pembeli kan lama-lama memaksa gitu ya, tanpa orang itu merasa dipaksa. Ya, artinya apa? Artinya ada sebuah pendekatan-pendekatan unik di mana orang itu merasa tidak terpaksa jadinya. Atau bagaimana yang lebih seru lagi Bapak Ibu sekalian merayu pasangan. Ya, jadi makin dewasa lagi kita menggunakan rayuan-rayuan yang akhirnya pasangan kita jadi yakin sama kita. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira pernah nggak sih merayu pasangan atau terayu gitu? Terayu itu apa ya?
Oh, dulu saya ketemu itu kayaknya kena rayuan gombal deh. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian? Yang ibu-ibunya ya, pernah nggak? Pernah nggak kena rayuan dan berhasil gitu ya? Mudah-mudahan nggak pernah. Tapi kalau pernah juga nggak ini ya, nggak bakal ngaku nih kayaknya kalau pernah kena rayuan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari eh, ingatan-ingatan ini sebenarnya kata kuncinya satu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus terselubung? Kan seperti itu ya. Kenapa nggak to the point? Ternyata Bapak Ibu sekalian, bawah sadar sekali lagi, bawah sadar tuh nggak nggak asik kalau kalau informasi itu disampaikan secara langsung. Sekali lagi ya, bawah sadar tuh nggak asik kalau sesuatu itu disampaikan secara langsung. Bawah sadar tuh lebih asik kalau sesuatu itu disampaikan secara halus, disampaikan secara nyaman, disampaikan secara bertahap. Jadi sebenarnya kata kunci terselubung itu bertahap, gitu ya. Kalau misalkan saya suka sama seseorang, saya nggak bisa langsung saya suka kamu tuh nggak bisa, ya. Bertahap itu namanya terselubung. Jadi agak berbeda dengan hipnosis konvensional. Hipnosis konvensional dia langsung mulai sekarang dan seterusnya. Anda titik-titik. Tutuplah mata Anda. Mulai sekarang tangan Anda seperti baja, gitu-gitu ya. Jadi direct. Kalau ini nggak direct, gitu ya. Ini nggak langsung, tapi kita bertahap, gitu ya. Kita akan bahas sebuah pola-pola yang kita sebut sebagai pola komunikasi bawah sadar. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, sampai detik ini kira-kira masih penasaran dengan hipnosis terselubung, Bapak Ibu sekalian boleh di chat. Atau udah mulai paham? Atau sama sekali belum paham? Boleh di chat, Bapak Ibu sekalian. Lanjut ya artinya ya. Yang penasaran, oke, lanjut ya. Masih konsentrasi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita perlu menggunakan covered hypnosis? Kenapa? Karena covered hypnosis ini sebagai seni ya, seni di mana kita secara diam-diam. Jadi nggak langsung lah, secara diam-diam, tetapi efektif untuk mempengaruhi pikiran seseorang. Jadi diam-diam ini bagus sekali ya, gitu ya. Nah, gunanya buat apa, Bapak sekalian? Ya, pertama kita pengen meningkatkan hubungan baik. Contohnya ada konflik sama istri, konflik sama suami, konflik sama anak, anak diajak komunikasi menjauh, dia nutup pintu, ngunci pintu, dan lain sebagainya. Sama atasan, kurang dekat, sama bawahan agak jauh, sama tim kerja lagi bermasalah, gunakan hipnosis terselubung. Konsepnya seperti itu. Gitu ya. Sama guru, biar lebih dekat, biar lebih akrab, gunakan hipnosis terselubung. Nggak mungkin kita akan bilang, Pak Guru, aku pengen deket dong dengan Pak Guru. Nggak mungkin kalimatnya seperti itu. Nggak mungkin. Atau langsung kita hipnosis. Pak Guru, mulai sekarang, tutup mata Pak Guru. Mulai sekarang, Pak Guru jadi nyaman sama saya. Nggak mungkin Bapak sekalian melakukan itu. Gitu ya. Jadi meningkatkan hubungan baik. Bahkan ada situasi dan kondisi. Bapak Ibu sekalian pernah ditilang polisi nggak? Sorry kalau ada yang polisi di sini ya. Nggak, ini contoh aja. Pernah ditilang sama polisi nggak? Pernah ya, Pak Baben pernah. Pak, kalau ditilang polisi, berani nggak langsung bilang ini, Pak Polisi, tutup mata Pak Polisi. Mulai sekarang dan seterusnya Pak Polisi, lupakan saya, lupakan tilang ini. Pernah bisa gitu, Bapak Ibu sekalian? Pernah nggak nekat kayak gitu? Gitu ya. Kira-kira berhasil nggak Bapak Ibu sekalian melakukan seperti itu? Gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita masih ragu-ragu, lebih baik tidak. Tapi kalau pede, ayo, gitu ya. Seperti itu ya.
Kenapa dia pede? Karena dia pangkatnya lebih tinggi daripada yang ditilang. Bisa jadi seperti itu, kan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau nggak pede? Gunakan hipnosis terselubung. Itu Bapak Ibu sekalian. Paham ya maksud saya? Gitu ya. Oke, contoh ditilang polisi. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Nah, kan itu kan yang normal, gitu ya. Kalau ditilang polisi, gitu ya. Wah, tapi nanti polisinya yang ikut ini kan jadi paham juga nih. Jadi kalimatnya kayak gini nih. Selamat siang Pak. Nggak usah dibalas selamat siang. Siap Pak, siap salah. Itu selesai dah. Nah itu polisinya juga udah senyum, udah senang. Oh nih ngaku salah dia. Udah 1-0 gitu. Seperti itu kira-kira gitu ya. Siap Pak, siap salah. Gitu caranya. Oke, ada SIM STNK. Siap Pak, ada SIM, tapi SIM khusus Pak. Gitu. Kaget polisinya. Nah, kagetan itu yang kita sebut sebagai hipnosis terselubung. Ya, nanti ada polanya. Gitu ya. Jadi kita bilang, siapa? Saya ada SIM khusus. Wah, kaget polisinya. SIM khusus apaan? Nah, saat polisinya bingung, dia sudah masuk kondisi bawah sadar. Kira-kira gitu. Paham ya, Bapak sekalian ya? Tekniknya seperti apa detailnya? Nanti ada di kelas. Wah, tambah penasaran. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, why? Sekarang pertanyaan, menggunakan cover hipnosis. Nah ini, menghasilkan keuntungan manfaat tertentu dalam hidup, pekerjaan, omset, segala macam. Ya. Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang nggak bisa diutarakan secara langsung. Itu yang kita butuhkan. Kenapa tidak bisa diutarakan secara langsung? Karena dia itu ya bersifat sensitif. Sesuatu yang bersifat sensitif perlu pendekatan-pendekatan halus, gitu ya. Nah ini kata kuncinya di sini. Seperti apa? Oh, saya mau dekat sama atasan, gitu. Bukan menjilat, bukan. Tapi kita ingin dekat untuk apa? Untuk sama-sama bersinergi. Bukan dekat menjilat, tidak sama sekali. Tapi untuk bersinergi, komunikasinya bagus sehingga sama-sama tim kerjanya bagus. Titik. Karena kalau jauh jadi nggak bagus. Contoh dalam satu keluarga ada istri, suami, anak. Saya dapat klien barusan kemarin Bapak Ibu sekalian. Satu rumah nggak pernah makan bareng, gila nggak tuh? Ya, nggak pernah sholat bareng, nggak pernah maghriban bareng, nggak pernah subuhan bareng, nggak pernah. Selama jadi keluarga nggak pernah. Kan sedih Bapak Ibu sekalian. Suatu saat orang tuanya pengen gabungin makan bareng, nggak bisa. Yang satu ada urusan ini, yang satu ada urusan ini. Kira-kira gitu. Nah, hipnosis terselubung inilah gunanya Bapak Ibu sekalian. Gimana kita sebagai orang tua nggak ngerengek-ngerengek nih. Aduh, ayo dong makan bareng sama kita. Nggak gitu. Tapi ada pola, di mana pola itu menembus bawah sadar. Kira-kira gitu ya. Oke ya Bapak Ibu sekalian ya. Wih, ini ada pertanyaan. Maaf, apakah bisa disebut menghasut? Menghasut itu maksudnya gimana tuh? Menghasut itu artinya apa ya? Ngejelekin ya? Gitu ya. Malah tambah denda. Ya, nanti ada tekniknya ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian, nah ini, hipnosis terselubung itu bermanfaat untuk menarik seseorang menjadi lebih dekat pada kita. Agar apa? Misalkan anak yang tadinya nggak akrab karena orang tuanya merasa jauh, dia jadi akrab. Kemudian istri yang tadinya sering konflik sama suaminya, dia jadi lebih dekat. Itu harapannya Bapak Ibu sekalian. Nah, teknik hipnosis terselubung itu memang berbeda dengan teknik konvensional hipnosis, di mana konvensional hipnosis sifatnya adalah otoriter. Otoriter itu adalah kita memberikan sugesti, sugesti itu masuk ke bawah sadarnya. Ya, sifatnya otoritarian. Tetapi kalau di sini sifatnya bertahap, kalau bahasa Jawanya alon-alon asal kelakon seperti itu ya. Jadi bertahap cari momen, cari aha momennya, di situ kita masuk, bawah sadarnya kita
kunci, udah gitu ya. Dan dilakukan secara bertahap. Kira-kira seperti itu ya. Tapi sifatnya continuous improvement. Artinya apa? Artinya kita melakukannya sesering mungkin, diulangi sampai benar-benar mencapai sebuah titik yang optimal. Seperti itu ya, Bapak sekalian. Oke, kita lanjut ya, Bapak sekalian ya. Kesimpulan, hipnosis terselubung merupakan salah satu cara untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Gitu ya, dengan catatan itu yang positif ya, Bapak-Ibu sekalian. Oke. Ini saya kasih contoh tuh ya. Ya, saya mau kasih apa ya? Contoh di mana hipnosis terselubungnya itu akan Bapak Ibu sekalian pahami gitu. Gitu ya. Oke, tapi sebelumnya wah, saya langsung ditagih. Kapan ada kelas di kelasnya di Makassar? Oh, nanti ada kelasnya deh, ya. Tapi kalau kelas offline itu mau serius gitu ya. Jadi kalau di online itu kita serius, kalau kelas offline sangat serius. Oke, saya mau kasih kuis. Bagi yang bisa, kira-kira saya ada pertanyaan gitu ya, pertanyaan. Kalau yang bisa, artinya punya IQ-nya luar biasa gitu ya. Gimana? Siap Bapak Ibu sekalian? Saya mau ada kuis nih. Maksudnya pada ready, udah pada siap? Mas Arief ready, yang lainnya ready? Ya. Eh, ini sering terjadi Bapak Ibu sekalian di lingkungan sekitar kita. Ada yang mengatakan, wah ini gendam gitu ya. Ada yang mengatakan, wah ini hipnosis penipuan dan lain sebagainya, gitu ya. Tetapi saya akan buat simulasi di mana nanti Bapak Ibu sekalian bantu saya juga gitu. Yang kira-kira kesalahan ada di mana? Kira-kira gitu. Dan ini sudah saya pernah kemukakan tahun 2009 itu waktu dulu di seminar guru di daerah guru BK ya di Jawa Timur itu tahun 2010 gitu. Saya udah bikin seperti ini dan saya katakan ini adalah pola-pola hipnosis nih gitu ya. Tetapi yang seringkali di dimelencengkan gitu ya Bapak sekalian. Jadi kalau di 2011, 2012 itu pasti di Surabaya ya, di Surabaya itu spanduk-spanduknya tuh hati-hati penjahat hipnotis itu tuh banyak tuh seperti itu. Karena apa? Banyak diselewengkan, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini simulasi seperti ini ya Bapak sekalian. Misalkan gini, ada yang namanya Budi, gitu ya. Ada yang namanya Ahmad dan ada yang namanya Ida gitu ya. Jadi Ahmad dan Budi itu ini minjemin ya Bapak sekalian, minjemin uang masing-masing 50.000 ke Ida, Ahmad minjemin 50.000 juga. 50 juta ya. Ya. Nah, Budi dan Ahmad minjemin masing-masing 50 juta sehingga Ibu Ida punya duit sekarang 100 juta. Paham ya Bapak sekalian ya? Oke ya, paham ya? Sama Bu Ida itu dibeliin, jadi pinjaman itu dibeliin mobil. Ya. Seharga berapa? 97 juta. Paham ya Bapak sekalian ya? Ini polanya ya. Jadi Ahmad minjemin 50 juta, kemudian Budi minjemin 50 juta, sama Bu Ida karena punya modal 100 juta, modalnya modal utang itu kan, dibeliin mobil 97 juta. Paham ya Bapak sekalian ya? Nah, sisanya berapa yang ada di kantongnya Bu Ida? Pasti 3 juta. Paham ya? 3 juta. Gitu ya. Jadi sekarang Bu Ida punya uang 3 juta, punya mobil seharga 97 juta. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang 3 jutanya Bapak Ibu sekalian, ini karena Bu Ida orang baik gitu ya. Bu Ida orang baik nih. Dia pengen, saya mau cicil deh. Cicil utang ya Bapak Ibu sekalian. Nah, biar nggak bingung, kan kalau Bu Ida, biar gampang, maka saya cicil utangnya 1 juta ke Pak Ahmad,
1 juta ke Pak Budi. Paham ya Bapak sekalian? Artinya apa? Artinya Bu Ida sekarang punya 1 juta di kantongnya, ya. 1 jutanya lagi udah untuk bayar Pak Ahmad dan untuk bayar Pak Budi. Oke ya? Nggak ada masalah di sini Bapak sekalian. Nah, kemudian sisanya sekarang Bu Ida punya utang ke Pak Ahmad 49 juta. Begitu juga Pak Budi, Bu Ida punya utang ke Pak Budi 49 juta. Dan Bu Ida masih punya sisa 1 juta. Kalau kita hitung 49 ditambah 1 juta, ini sisa semua ya. 49 tambah 1 juta, 50 juta, tambah 49, itu adalah 99 juta. Nah, sekarang kira-kira 1 jutanya kemana, Bapak sekalian? Boleh dicek. Satu jutanya kemana, Bapak sekalian? Nah, nggak ada yang salah kan, Bapak sekalian ya? Nggak ada yang salah kan? Pertanyaan saya 1 jutanya kemana? 1 jutanya di Pak Budi. Iya, Pak Budi 1 juta. Betul. Kan 1 juta Pak Budi, ada 49 juta. Udah dibayar. Ya, dari 3 juta, dikasih 1 juta ke Pak Ahmad, dikasih 1 juta ke Pak Budi. Artinya Bu Ida punya 1 juta, utangnya jadi 49 juta, ya sama-sama 49 juta. Tapi kalau ditambah ini Bapak sekalian 49 ditambah 1 juta, 50 juta ditambah 49, 99 juta. Harusnya kan 100 juta. 1 jutanya kemana Bapak Ibu sekalian? Nah. Nah, teknik seperti ini kita bisa modifikasi di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi saya nggak ngajarin yang gini ya. Hipnosis terselubung nggak ngajarin kayak gini. Ini hipnosis yang kita sebut kejahatan. Itu seperti ini nih. Ya. Semakin Bapak Ibu sekalian mikir, itu adalah jebakan Batman-nya. Paham ya Bapak sekalian? Ini kutak-katiknya seperti ini. Ya. Nah, kan ada yang bilang salah hitung, itu udah pasti. Nah, pertanyaan salah hitungnya di mana, Pak? Gitu ya. Apa yang salah hitung? Tidak ada yang salah hitung di sini. Ya. Open, terbuka, nggak ada salah hitung di sini. Nah, pertanyaan lagi, nggak bisa ngitung. Nggak bisa ngitung hitungnya dong. Iya. Iya. Tapi pola seperti ini, masuk akal nggak? Masuk akal, Bapak sekalian. Gitu ya. Sehingga kata kuncinya adalah, saya sebenarnya sedang membuat pola. Ya, pola berpikir untuk masuk kepada pola kita. Itu yang kita sebut sebagai hipnosis terselubung. Paham ya Bapak sekalian ya? Gitu. Ini yang kita sebut pola. Oke, Bapak sekalian. Ya. Jadi ini nggak usah sampai itu ya, mimpi-mimpi nggak usah ya. Kok hilang ya? Nggak usah. Udah, kita next aja dulu. Gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai komunikasi bawah sadar, Bapak sekalian. Nah, sebenarnya apa sih komunikasi bawah sadar itu? Gitu ya. Komunikasi bawah sadar, Bapak Ibu sekalian, ini kita berfokus pada yang kita sebut sebagai pikiran bawah sadar. Ya, jadi seringkali kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, itu kita berkomunikasi dengan menggunakan pikiran sadar, yang sifatnya tegang, stres, kemudian banyak pikiran, banyak analisa dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sering bermain di pikiran sadar, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertentangan, percekcokan, adu argumen. Kayak kemarin kan lagi seru adu argumen ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang akhirnya emosional, ya itu lebih seru lagi gitu ya. Karena apa? Kita tidak menggunakan kaidah pikiran bawah sadar. Nah, malam hari ini kita coba menggunakan kaidah pikiran bawah sadar. Ya, yang kalau kita sudah tahu kaidah pikiran bawah sadar, maka disitulah
efektivitas dari hipnosis terselubung. Gitu ya, Bapak sekalian. Oke. Kita tahu ya, Bapak sekalian. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang pikiran sadar, itu otak kiri, pikiran bawah sadar itu otak kanan. Itu yang sifatnya imajinatif. Kalau yang pikiran sadar itu sifatnya adalah hitung-hitungan, ya, analisis, hitung-hitungan. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian sekarang saat kita berkomunikasi, gitu ya, kita pasti akan berdampak pada respon tubuh, gitu ya. Jadi kemarin saya ngeliat banget ya, dan saya ulang-ulang tuh video waktu debatnya eh, yang lagi seru itu, gitu. Kita bisa melihat bahwa apa? Bahwa kata-kata itu bisa merubah respon tubuh. Itu kata kuncinya, Bapak sekalian. Apalagi kalau lagi sudah main kata-kata kasar, respon tubuh tuh akan berubah. Jika apa? Jika tanpa disadari kata-kata itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar, gitu ya, dia akan berubah, gitu ya. Karena apa? Karena biasanya dari banyak kata ada kata yang menjadi trigger, ya. Apalagi kata-kata yang ibarat sensitif tadi, sensitif negatif lagi itu jadi trigger. Mungkin kata-kata yang lain nggak ada masalah, tapi biasanya ada kata-kata yang kaitannya dengan traumatik, Bapak sekalian. Contoh, dia mau dikatain blow on nggak ada masalah, dikatain gendut nggak ada masalah, dikatain kurus nggak jadi masalah. Tapi kalau dikatain bego, dia langsung ngamuk. Kenapa? Karena ada trauma bego di situ. Mungkin dia dulu pernah dikatain sama gurunya bego. Jadi ada satu kata yang bisa menjadi trigger, itu yang kita sebut sebagai komunikasi bawah sadar. Karena kata itu mengandung rasa. Kata itu mengandung sebuah perasaan. Itu yang kita sebut sebagai pikiran bawah sadar. Artinya apa? Artinya saat kita pengen menembus si pikiran bawah sadar, itu sebenarnya hal yang tidak mudah. Sekali lagi ya, saat kita pengen menembus ke pikiran bawah sadar, nggak mudah. Karena di sini ada yang namanya RAS. Atau biasanya kita sebut sebagai filter mental, gitu ya. Atau reticular activating system. Jadi dia yang menjaga agar nggak nggak gampang tembus ke pikiran bawah sadar. Karena kalau sudah tembus ke pikiran bawah sadar, maka si pikiran sadar udah nggak berfungsi lagi, ya. Kalau misalkan kata-kata yang masuk ya, ketembus itu adalah kata-kata negatif yang sensitif, dia langsung merubah respon tubuh. Yang tadinya nggak emosional jadi emosional. Yang tadinya biasa aja jadi pembunuh. Ada. Itu ya Bapak sekalian. Ini yang kita sebut sebagai mekanisme dari komunikasi bawah sadar. Gitu ya Bapak sekalian. Nah, untuk bisa menembus ke pikiran sadar, ada teknik yang tadi, agak lain tadi, yang kita sebut sebagai teknik hipnosis terselubung. Bagaimana caranya? Ini ya Bapak sekalian. Caranya di kelas ini, di malam hari ini, nggak usah nunggu kelas, ya. Tapi harus benar-benar dipahami. Pertama, kita harus pahami apa sih pikiran bawah sadar itu. Ya. Pikiran bawah sadar ini adalah database kehidupan. Artinya apa? Artinya saat kita bisa memancing database kehidupan lawan bicara kita, disitulah kita bisa masuk menembus kepikiran bawah sadar orang lain itu. Sekali lagi ya, saat kita bisa memancing si database kehidupan, baik itu pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain yang ada di dalam pikiran lawan bicara kita, maka disitulah kita bisa menembus si reticular activating system atau filter mental. Gitu ya. Tanpa apa? Tanpa orang itu ditutup matanya. Kan identik kalau tutup mata Anda. Masuki kondisi bawah sadar Anda. Masuki kondisi hipnosis Anda. Relax, tenang. Tutup mata Anda. Dikit-dikit tutup mata Anda. Kan gitu. Ini nggak usah. Gitu ya. Cara detailnya gimana? Ya ada di kelas. Cara detail. Tapi di malam hari ini minimal kita pahami dulu nih. Gitu ya. Habis ini kita kasih contohnya.
gitu ya. Oke. Nah, kalau kita sudah bisa masuk, sekali lagi ya, kalau kita sudah bisa masuk ke database kehidupan, maka di sini sebenarnya kita sudah masuk ke bawah sadar orang lain. Makanya gini, kalau orang lagi curhat, Bapak Ibu sekalian, lagi ngeluh gitu ya, maka disitulah sebenarnya si reticular activating system atau filter mentalnya lagi terbuka lebar. Makanya kan orang nggak boleh ngeluh gitu ya, nggak boleh ngeluh, nggak boleh ngumpat gitu ya, nggak boleh marah-marah, karena di situ terbuka. Nah, jeleknya kalau orang marah, kira-kira yang diucapkan bagus atau enggak? Pasti enggak. Orang yang ngeluh diucapkan bagus enggak? Enggak. Disitulah reticular terbuka, kata-kata negatif masuk. Itu yang bahaya di situ. Itu yang tidak diinginkan. Makanya kita nggak boleh ngumpat, nggak boleh ngeluh, nggak boleh marah. Ya. Tapi kan namanya manusia, ya jangan lama-lama gitu yang ngeluhnya gitu ya. Udah, sekenanya aja lah, kira-kira seperti itu. Gitu ya. Karena apa? Karena kita sedang membuka si reticular activating system kita atau filter mental kita benar-benar lagi terbuka. Seperti itu ya, Bapak sekalian. Oke. Nah, saat kita sudah menembus si database kehidupan orang lain, ya, maka terciptalah sebuah keyakinan dan kepercayaan. Dia trust sama kita, dia yakin sama kita. Titik. Itu kata kuncinya, Bapak sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa gitu ya? Kok bisa sih masuk ke pikiran bawah sadar orang lain tanpa ditutup matanya, eh, tanpa diinduksi gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini rahasianya ada di sini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, mengapa terselubung menjadi penting gitu ya? Bentar, ini saya lagi baca-baca chat dulu ya. Masih ada penasaran ya? Masalah 1 juta hilang. Oke. Kalau umpatan, apakah termasuk traumatik juga? Enggak juga sih kalau umpatan ya. Jadi kebiasaan itu sih mereka kalau umpatan. Orang yang marah bisa langsung dihipnosis? Iya, bisa. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang marah-marah, kita nasihatin, ya, sorry, orang marah-marah kita kipasin, itu kan tambah jadi ya. Bener nggak? Jadi hati-hati nih, kalau ada orang marah, kita hati-hati ngomongnya. Jangan sampai manas-manasin juga tuh. Ngipas-ngipasin jadi bahaya tuh Bapak sekali. Karena reticular aktivitasnya kebuka tuh orang marah. Kan gitu ya. Jadi kalau saya masih ingat tuh ya, saya punya atasan dulu ya, di 2000, tahun 2000 tuh, saya kerja tuh, punya atasan. Dia marah-marah. Tugas kita ngingetin gini aja, sederhana sih sebenarnya. Saya juga dulu ketawa juga gitu. Saya bilang, bos, tenang aja bos. Dan udah santai aja bos. Karena kemarin tetangga saya marah-marah kena serangan jantung bos gitu ya. Oh dia langsung kan masuk ke bawah sadarnya dia mungkin ya. Nah, itu dia langsung nggak jadi marah dia gitu ya. Kan takut ya, takut kena serangan jantung gitu. Karena retikularnya lagi kebuka gitu ya. Jadi kalau misalkan pasangan kita lagi marah-marah ya, gitu ya. Pas lagi marah-marah, kita jangan ikut marah. Kalau ikut marah, jadinya tengkar, nggak bisa habis. Kita hanya memberikan sugesti yang positif. Kalimatnya, udah, yang udah, tenang kok, gampang, kan gitu ya. Pokoknya urusan duit gampang, oh, itu langsung ya. Kalimatnya gitu, pokoknya urusan duit gampang dah gitu. Itu biasanya langsung reda tuh kalau istri itu digitukan reda gitu ya. Caranya tekniknya seperti itu yang namanya terselubung. Masalah nanti nggak ada duitnya itu urusan belakangan, tapi waktu marah, nah tekniknya seperti itu. Kira-kira gitu ya. Oke, ini banyak pertanyaannya. Cara masukin hipnoterapinya, entar ya. Izin master, tapi bukannya justru bawah sadar seseorang itu justru menunjukkan sifat aslinya. Artinya,
memang perlu menguak aslinya. Ya, bisa jadi gitu ya. Jadi setelah bertahun-tahun pacaran, waktu nikah itu keluar aslinya, yaitu bahwasannya, ya itu kayak gitu ya. Kemudian ada kasus teller bank salah kasih uang karena hipnosis, masuk korban hipnosis terselubung. Bukan. Ini kejahatan hipnosis beda lagi ya. Bukan hipnosis terselubung. Jadi hipnosis terselubung itu eh, arahnya kebaikan ya, bukan ke kejahatan. Gitu. Master, saat seorang marah diberi sugesti untuk tenang, nggak bisa ya? Bisa. Cuma caranya nanti deh. Ya, seringkali kita salah caranya. Ya. Nanti saya akan cerita habis ini. Gitu ya. Kalau saya buat belanja, nawar barang atau diskon pakai anchor mata, iya bisa seperti itu. Bisa lah, nanti itu namanya komunikasi terselubung dengan anchor, dengan jangkar emosi. Ya, seperti itu, benar. Gua sana ya, salah satu seperti itu. Baik, nah saya mau jelaskan ya, kenapa terselubung menjadi penting. Ini rahasia di sini. Kan tadi kan, masa sih bisa masuk nembus ke pikiran bawah sadar orang lain. Ini rahasianya Bapak sekalian. Jadi setiap orang, setiap siapa kita, itu masuk dan keluar dari kondisi hipnosis secara alami itu 100 sampai 200 kali per hari, coba bayangin. Jadi kita tanpa sadar, kita tanpa sadari, kita punya 200 momentum dalam satu hari di dalam kondisi hipnosis. Dari 200 momentum gitu ya, dari 200 momentum per hari, yang ekstrim itu kita dapat tuh 7 sampai 8 kali dalam satu hari. Ya nggak tahu pagi, nggak tahu siang, nggak tahu sore, nggak tahu malam. Makanya kalau mau nekat nih Bapak sekalian, colek aja orang di pinggir jalan lewat, colek. Bagi dong duitnya. Kalau orang itu memang kebetulan lagi dalam kondisi ini, kondisi ekstrim, hipnosis ekstrim 7 sampai 8 kali per hari, sekelas dengan deep theta atau REM kalau lagi ngimpi, setengah ngimpi itu, maka otomatis dia pasti ngasih duit. Tanpa Bapak Ibu sekalian belajar ilmu gendam, belajar apa, enggak, udah. Pede aja nyolek, bagi duit tuh. Ya, itu rahasianya di situ. Oke ya, Bapak sekalian nih. Nah, disitulah anggap aja kita lagi mau menghipnotis atasan dengan terselubung gitu ya. Bagaimana sekarang secara statistik si atasan itu masuk dalam kondisi 7 sampai 8 kali per hari. Gitu ya. Kan artinya kita harus banyakin ngobrol sama atasan kita, titik. Gitu ya. Itu ya rahasianya di situ ya. Nah, apa yang diobrolin? Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita harus paham tuh hukum bawah sadar. Hukum bawah sadar ini mengatakan bahwa kita semua manusia itu adalah memori atau kenangan. Jadi kalau kita ngobrol ke atasan, ngobrol ke istri, ngobrol ke anak, itu kalau kita obrolin memori atau kenangan, itu artinya kita sedang ngobrol bukan ke pikiran sadarnya, tapi ke pikiran bawah sadarnya. Kalau saya sampai misalkan contohnya Pak Goan ya, Pak Goan. Saya ngobrol Pak Goan, saya ngobrol Pak Goan dulu cerita kecil. Itu artinya saya lagi ngobrol sama bawah sadarnya Pak Goan. Gitu ya. Karena apa? Karena saya ngobrol sama memori atau kenangan dari Pak Goan. Pak Goan dulu waktu kecil hobinya apa? Dulu waktu kecil suka main apa? Cerita. Saat dia udah mulai cerita asik, disitulah artinya kita sedang ngobrol sama bawah sadar seseorang. Disitulah sudah ada komunikasi bawah sadar. Disitulah ada kondisi hipnosis dan seterusnya. Gitu ya, kata kuncinya di situ. Ya. Artinya apa? Artinya 100% dari semua yang pernah kita alami, kita pikirkan, itu disimpan di bawah sadar sebagai memori. Jadi kalau kita bisa menembus memori atau kita sudah bisa ngobrol sama memori lawan bicara kita,
disitulah semuanya sudah terbuka. Si filter mentalnya udah terbuka, Bapak sekalian. Jadi kita tinggal mau apa. Ada teman udah curhat, dia cerita tentang selingkuhannya, itu artinya sudah nggak ada lagi reticular activating system, udah jebol itu Bapak sekalian. Gitu. Itu rahasianya. Oke ya, Bapak sekalian ya. Oke. Nah, artinya apa? Nah, ini bisa disimpulkan ini Bapak sekalian. Ya, simpulannya apa? Apa sih sebenarnya hipnosis terselubung ini, Bapak sekalian? Nah, ini yang pertama. Hipnosis terselubung adalah upaya untuk berkomunikasi dengan bawah sadar seseorang tanpa mereka tahu sebenarnya mereka dalam kondisi hipnosis. Ya, tanpa mereka tahu bahwa mereka sedang dihipnosis atau mereka sedang dalam kondisi hipnosis. Itu yang pertama. Gitu ya. Nah, yang kedua, hipnosis terselubung adalah bentuk percakapan yang secara diam-diam mampu menghipnosis seseorang. Nah, sekarang pertanyaannya, pakai tutup mata nggak? Ya enggak, kan ngobrol. Ya, jadi nggak ada istilah tutup mata Anda. Udah nggak ada. Ngobrol aja. Itu namanya hipnosis terselubung. Gitu ya. Dan yang ketiga, penggunaan kata dan kalimat yang mampu mengubah pikiran dan perilaku orang lain dengan sengaja tanpa mereka sadari. Itu. Gitu ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya, jadi ini manfaatnya ya Bapak sekalian. Manfaat dari hipnosis terhubung adalah satu, meningkatkan persuasi, kemudian mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Ya, kalau tadi saya bilang ada konflik dan segala macamnya. Kemudian merubah mindset, karena ada sebuah komunikasi, ada sebuah conversation gitu ya. Di tengah-tengah percakapan kita bisa melakukan manipulasi-manipulasi yang tujuannya untuk merubah mindset menjadi lebih positif. Kira-kira seperti itu. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri, ya lebih pede kitanya. Karena apa? Karena kita sedang memahami karakter, sedang memahami modalitas, sedang memahami bentuk komunikasi, sedang memahami siapa yang ada di depan kita. Gitu ya. Kemudian, nah, semakin kita paham terkait dengan komunikasi bawah sadar, itu sebenarnya kita sedang membangun sebuah jembatan perasaan antara bawah sadar kita kepada lawan bicara kita. Jadi kayak ada kontak bawah sadar, kira-kira seperti itu ya. Nah, di dalam hipnosis sebenarnya kata kuncinya adalah salah satunya yang kita sebut sebagai intuisi, Bapak sekalian. Jadi uniknya antar bawah sadar itu bisa menciptakan sebuah yang kita sebut sebagai intuisi. Kalau binatang itu kita sebut insting. Kalau manusia itu lebih ke arah intuisi. Artinya apa? Artinya lebih dekat, lebih connect, lebih nyatu, lebih terasa gitu ya. Eh, lebih nyaman akhirnya ke arah situ gitu ya. Dan hipnosis terselubung itu juga dapat meningkatkan kesadaran diri. Gitu ya Bapak sekalian. Oke, sampai detik ini kira-kira masih semangat Bapak Ibu sekalian? Ini saya takutnya ngobrol tiba-tiba udah pada ngantuk ya. Gimana? Masih semangat? Belum ngantuk gitu maksudnya? Masih semangat? Weh, masih sehat ternyata ya Pak Budi ya. Luar biasa. Nah, udah mulai jelas. Oke ya. Thank you. Oke, gimana lanjut ya Bapak sekalian ya? Oke. Ini perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Perbedaan antara common hypnosis dengan covert hypnosis. Gitu ya. Pertama, kita bahas terkait dengan approach-nya, pendekatannya. Makanya nanti kan kalau di kelas hipnosis terselubung lebih runtut ya gitu ya. Tapi di malam hari ini minimal kita tahulah perbedaannya. Di common hypnosis L1 nih, L1. Ini approach-nya itu memang dia terbuka. Ya. Terbuka artinya ya Anda mau saya hipnosis.
Anda mau saya sugesti gitu. Ya. Dan sifatnya instruksi. Ya, tutup mata Anda. Silakan duduk dengan nyaman. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda semakin tenang, semakin nyaman, semakin damai. Mulai sekarang dan seterusnya, setiap kali Anda bernafas, masuki kondisi bawah sadar Anda. Setiap kali Anda bernafas, masuki sebuah kondisi yang nyaman, tenang, damai. Itu approach-nya seperti itu. Tapi kalau covered hipnosis atau hipnosis terselubung, itu memang halus. Kalau tadi sifatnya eksplisit itu implisit. Contoh misalkan gini, saya pengen orang ini teduh, nyaman gitu ya. Maka saya nggak akan bilang mulai sekarang Anda jauh lebih nyaman, tidak. Tetapi Mas gitu ya, misalkan ke teman-teman, Mas coba deh Mas, kira-kira kalau membayangkan rumput bisa nggak Mas? Bisa nggak Mas? Nggak ada paksaan sama sekali. Membayangkan rumput. Saat dia udah bisa membayangkan rumput, kita tanya lagi, Mas, kira-kira yang dibayangkan itu warnanya apa, Mas? Ya hijau lah rumput. Hijau itu bikin bikin apa ya? Ya bikin tenang. Nah, kita pelan-pelan memaksa dia untuk tenang di situ. Itu yang kita sebut sebagai approach-nya, pendekatannya. Gitu ya. Menggunakan sugesti yang bahkan tidak disadari. Saya pengen ya, yang kemarin kan teman saya ada yang politik juga tuh. Saya pengen dia bilang, Master, nih gimana caranya biar tempat saya tuh pada nyoblos warna hijau gitu ya misalkan. Contohnya, ya, saya nggak sebut merek. Saya bilang, ya jangan bilang hijau, tapi bilang aja sesuatu yang tenang, sesuatu yang rindang, misalkan gitu ya, sesuatu yang jadi pelan-pelan gitu ya. Karena nanti orang akan sensitif gitu ya. Ya, jadi ini masalah approach-nya gitu ya. Kemudian terkait dengan subject awareness-nya gitu ya. Jadi kesadaran dari si lawan bicara kita. Kalau di hipnosis biasa, itu si lawan bicara kita sadar kalau mereka mau dihipnosis, sadar gitu ya. Bahkan ada yang memang sugestivitasnya tinggi karena dia sadar banget. Oh, saya mau dihipnosis. Lupa angka 1, lupa angka 2, ya lupa semua juga bisa gitu. Karena mereka sadar. Gitu. Tapi di sini si subjek ini tidak menyadari kalau mereka sedang dihipnosis, Bapak Ibu sekalian. Ya karena ngobrol-ngobrol aja. Tetapi kita punya pola yang dia nggak tahu pola kita. Beda dengan malam hari ini, Bapak Ibu sekalian udah tahu polanya. Wah, nih mau dihipnosis nih kan gitu. Gitu ya. Karena udah tahu polanya. Tapi kalau belum tahu polanya sama sekali nggak tahu tuh. Kalau misalkan dia sebenarnya sedang dihipnosis sama kita. Gitu. Kemudian masalah resistensi. Ya, lebih mungkin menimbulkan resistensi atau penolakan. Tutup mata Anda, nggak mau nutup, bisa. Gitu ya. Karena apa? Sifatnya adalah perintah. Gitu ya. Perintah kan boleh diterima, boleh ditolak. Gitu ya. Tetapi di sini, di covered hypnosis, mengurangi resistensi karena sifatnya terselubung. Oke, kita bisa nyuruh ke orang terdekat kita, nyuruh ke anak, nyuruh ke istri, nyuruh ke orang yang kita udah dekat tuh bisa gitu ya. Karena sifatnya memang mengurangi resistensi. Kemudian terkait dengan konteks of use, ya. Konteksnya itu memang spesialisasinya untuk sesi terapi. Kalau di hipnosis, sesi terapi, orang itu datang mau berhenti ngerokok, minta tolong gimana caranya biar saya bisa berhenti rokok. Udah jelas itu menggunakan common hipnosis. Atau bahkan untuk hiburan, untuk panggung. Gitu. Memang dicari orang yang gampang atau mudah secara cepat terinduksi, kan gitu ya. Tetapi di cover hipnosis Bapak Ibu sekalian, ya, itu memang spesialisasinya ngobrol aja, digunakan dalam interaksi sehari-hari yang lebih komunikatif itu. Itu ya Bapak sekalian. Secara efektifness-nya sama-sama efektif, bukannya oh kalau yang common hipnosis nggak efektif, tidak, cuma dilakukan di kondisi yang mana gitu ya.
Kalau misalkan dia sudah kooperatif, sudah kita latih, dan dia bersedia untuk dihipnosis, it's okay, jadi efektif banget. Ya, kita jentikan gini aja dia udah tertidur. Kita jentikan gini dia udah paham, gitu ya. Oke, Bapak sekalian. Tapi kalau di cover hipnosis atau hipnosis terselubung, di situasi kapanpun, dimanapun, even itu lawan bicara kita nggak kooperatif sekalipun, ya ini memang tugasnya cover hipnosis kan gitu ya, atau tugasnya hipnosis terselubung, gitu ya. Nah, primary tekniknya ini teknik utamanya. Kalau di common hipnosis itu menggunakan perintah langsung, sugesti verbal yang sifatnya eksplisit, yang benar-benar diuraikan atau diutarakan, kira-kira seperti itu ya, primary tekniknya atau teknik utamanya. Tapi di hipnosis terselubung, kita menggunakan sebuah pola kalimat, sebuah cerita, sebuah metafora, atau bahkan sugesti yang tidak langsung. Gitu ya. Itu yang kita sebut pola-pola seperti ini. Nah, tujuannya, kalau di common hipnosis menginduksi perubahan secara cepat dan jelas, kalau di covered hipnosis menginduksi perubahan secara halus, perlahan, dan bertahap. Ini ya, karakternya berbeda seperti ini. Oke ya, Bapak sekalian ya. Oke, nah ini ceritanya. Ini saya nggak ceritakan detail gitu ya Bapak sekalian, nanti di kelas ya. Nah, covered hypnosis ini berasal dari dua bapak ini, dua bapak hipnosis dan hipnoterapis ini. Ya, jadi menggabungkan antara konsep fiksasi mata ya atau kelelahan mata dengan seni dari trans auto hipnotik spontan. Ya, ini seninya di sini digabung. Gitu ya. Artinya apa? Artinya ada yang kita sebut sebagai komunikasi nonverbal. Nah, sekarang kira-kira lebih nyaman yang mana? Ini saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Tujuannya mau apa? Tujuan saya mau hipnosis panggung, jangan pakai hipnosis terselubung, jadi nggak seru. Itu ya Bapak sekalian. Tapi saya mau menghipnotis atasan saya, ya pakai hipnosis terselubung, gitu ya. Kira-kira seperti itu, gitu ya. Atau saya mau menghipnotis suami saya tuh, biar dia nggak macem-macem, ya pakai hipnosis terselubung, gitu ya. Atau pakai sleep hipnosis, suami udah tidur, nah ini dia kan gitu ya. Bisa seperti itu. Oke, kita lanjut ya Bapak sekalian ya. Oke, ini dicatat ya Bapak sekalian ya. Atau ini dipelajari ya. Jadi ini kata kuncinya nih. Agar apa? Agar hipnosis terselubung itu jadi mudah untuk diterapkan ke siapa saja. Ya, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari hipnosis terselubung, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang pertama adalah kita harus jelas maksud dan tujuannya. Kalau nggak jelas maksud tujuannya, nggak usah pakai hipnosis terselubung. Tujuannya mau apa ditentukan. Oh, saya pengen atasan saya dekat sama saya. Oh, saya pengen, saya belum punya jodoh, saya mau cari itu jadi jodoh saya. Gitu ya. Itu perempuan itu jadi milik saya. Itu udah jelas maksud dan tujuannya. Oh, saya pengen traktir orang itu, atau saya pengen ditraktir, dan macam-macam. Itu harus jelas maksud dan tujuannya. Jadi nggak bisa untuk coba-coba. No. Hipnosis terselubung bukan untuk coba-coba, tapi hipnosis terselubung punya rencana yang dahsyat untuk kita realisasikan. Kira-kira seperti itu tuh. Gitu ya. Yang kedua, udah tahu maksud dan tujuannya, kita harus tahu emosi. Emosi apa yang mau kita harapkan. Mau buat orang jadi bahagia, mau jadi tersenyum, mau jadi tenang, mau jadi bingung, mau jadi nyaman, dan seterusnya. Emosi yang mau kita harapkan. Kita punya teman, biar teman itu baik sama kita. Itu emosi yang bisa kita lakukan. Saya punya anak, biar anak itu makin cinta sama papahnya. Ya itu udah pengen, kita udah tentukan emosinya. Gitu ya. Yang ketiga, perilakunya. Mau apa tuh? Perbuatannya mau apa tuh harus jelas. Itu harus kita sasar dulu. Ya. Dia jadi lebih perhatian sama papahnya kalau anaknya gitu ya, atau istri. Atau yang tadinya
anaknya nggak mau nyapa papahnya, jadi dia nyapa, gitu harus jelas. Gitu ya. Karena di sini kata kuncinya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk ke teknik-teknik hipnosis terselubung. Ya. Nah, ini kata kuncinya. Kita sudah mulai yang kita sebut menjalin sebuah kedekatan. Harus lebih akrab dulu, sayang, cinta, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya kita udah mulai tulus tuh di situ. Ya. Hipnosis terselubung, kata kuncinya tulus, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah tulus, artinya sudah dekat tuh. Baru setelah itu kita eksekusi dengan menggunakan 7 strategi hipnosis terselubung. Itu nanti akan dijelaskan detail di kelas. Gitu ya. Contohnya apa? Pertama, bagaimana cara kita memilih pola untuk menarik perhatian. Kalau nggak menarik, gimana caranya kita mau orang itu jadi kita hipnosis secara terselubung. Artinya, kita harus punya teknik untuk menarik perhatian dari lawan bicara kita. Yang kedua, kita kunci, Bapak sekalian. Biar dia nggak pegang HP, biar nggak matanya jelalatan, biar dia nggak fokus ke yang lain. Fokus ke kita kunci, itu rahasianya. Yang kedua, kita berikan perintah. Di tengah-tengah ngobrol-ngobrol-ngobrol, perintah. Tengah-tengah ngobrol-ngobrol-ngobrol, perintah. Seperti itu. Gitu ya. Kalau di NLP namanya pacing, leading. Itu kata kuncinya seperti itu. Kemudian bagaimana teknik memaksa tanpa si lawan bicara kita itu ngerasa kalau itu dipaksa. Pola-pola kalimat apa sih yang bisa memaksa seseorang, tetapi nggak ada seperti memaksa, seperti itu. Gitu ya. Kemudian bagaimana strategi memilih kata-kata yang jangan sampai sensitif, jangan sampai kata itu menyinggung, bagaimana kata-kata itu biar lebih tenang, nyaman bagi si lawan bicara kita. Dan bagaimana membingkai segala sesuatu, situasi, kondisi jadi sesuatu yang lebih make sense, lebih masuk akal, lebih nyaman, lebih tenang, lebih membuat jadi bahagia. Nah, itu kita sebut sebagai strategi memilih teknik membingkai. Gitu ya Bapak sekalian ya. Oke, saya nanya apa? Saya lihat chatan dulu nih. Sepertinya lebih sulit ya master dari yang common. Nah, tergantung sudut pandangnya gitu ya. Kalau misalkan, oh saya kan mau menghipnotis anak saya ya. Nah, itu menurut saya bukan masalah lebih sulit dan lebih gampang, tetapi masalahnya adalah kita mau mensasar siapa nih. Makanya menggunakan teknik yang tepat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalkan, wah lebih sulit hipnosis terselubung ya gitu ya. Bisa jadi kalau apa? Kalau kita menggunakan hipnosis terselubung untuk panggung, ya sulit Bapak Ibu sekalian, karena bukan untuk tempatnya, gitu ya. Hypnoslip termasuk nggak, Master? Mirip tujuannya. Hypnoslip bukan hipnosis terselubung, gitu ya. Bukan hipnosis terselubung. Ya, tapi memang dia harus direct hipnosis, tetapi lawan bicara kita sudah tidak aktif, ya. Jadi dia sudah benar-benar sifatnya pasif, sehingga apa? Sehingga kita harus stimulasi sebentar agar dia aktif, tetapi dia tidak bisa diajak ngobrol seperti layaknya kita seperti ini, gitu ya. Ngobrol bisa tapi sedikit gitu ya. Contohnya misalkan ke istri gitu ya, lagi tidur istri, mah, mah, mah. Nah kalau dia udah cuma, nah itu bisa di hypnoslip tuh, gitu ya. Yang penting ada respon. Tapi kalau misalkan apa sih papa nih gitu, udah lagi tidur nyeramain kita, nah itu belum bisa tuh kita hypnoslip tuh, gitu ya. Karena masih banyak pikiran sadarnya tuh, gitu ya. Makanya masih ingat Bapak sekalian, jadi untuk bisa ke hypnoslip, ya sekali lagi untuk bisa ke hypnoslip, maka pastikan harus sudah terlelap, gitu ya, terlelap dulu. Jadi tidurnya itu orang tidur terlelap tuh kira-kira 2 jam lebih lah gitu ya, baru bisa. Jadi kalau baru tidur 10 menit, oh, gitu ya.
contoh cara hipnosis saat anak tantrum. Ini tantrum ini dilatih Bapak Ibu sekalian ya. Tergantung tantrumnya apa. Ya, jadi sebenarnya anak tantrum itu karena apa? Karena dia nggak dapat data yang tepat. Ya, jadi kalau misalkan tadi dia belajar dengan pengalamannya dia. Contohnya, oh saya nangis, dapat barangnya, dibeliin barangnya, nangis terus. Nangis nggak mempan, lebih kejar lagi nangisnya. Kok gagal? Lebih kenceng lagi. Oh iya, pakai gerakan. Jadi sambil nangis, sambil mukul-mukul. Nah, kan gitu. Itu karena apa? Anaknya nggak pernah dapat data yang tepat. Nah, ini sebagai orang tua, kita kasih data. Gitu tugasnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nih, Pak, aku kayak anak saya tuh kalau di mall gitu ya, setiap kali ngelihat mainan boneka Barbie saat itu, anak saya yang perempuan tuh, dia pasti ngerengek-ngerengek minta gitu ya. Nah, disitulah edukasinya gitu. Ya, bukan kita, saya bilang, Rel, bukannya papa ini loh nggak mau beliin gitu ya. Tetapi kita lihat nih, kalau lagi diskon besar-besaran, ayo beli gitu. Nah, di situ kita sudah melatih gitu. Di situ jadi pinter tuh anak saya tuh. Dia ngelihat yang diskon mana. Wah, pas udah dapat diskon, dia nagih papanya. Ya kita beliin gitu ya. Tapi kan kita edukasi gitu. Jadi artinya apa? Artinya kita sudah kasih data bahwa Anda boleh melakukan atau membeli sesuatu dengan situasi dan kondisi ini gitu. Artinya apa? Artinya kita sudah memberikan sugesti, melatih sugesti kepada anak kita. Tapi kalau apa maunya anak dituruti, nanti jadinya seperti itu. Jadi edukasi itu dimulai secara bertahap. Kira-kira gitu ya, Bapak sekalian. Nah, sekarang pertanyaan kalau udah terlanjur tantrum gitu kan, udah bertahun-tahun dia mencari data-datanya sendiri, ya, maka yang dilakukan adalah satu, pertama hypnosleep itu bisa. Gitu. Anak lagi tidur kasih data, Bapak Ibu sekalian. Saat anak lagi tidur tuh kasih data. Mulai sekarang dan seterusnya, papa lebih sayang sama kamu. Yang menyebabkan tantrum apa? Itu diceritakan, diberikan sugesti-sugesti untuk kita sebut sebagai new understanding, memahami ulang apa sih yang harus kamu lakukan sebaiknya, gitu ya. Kira-kira gitu ya. Oke, masih semangat Bapak Ibu sekalian? Wah, ini udah mau itu ya, udah mau malam ya Bapak sekalian. Oke, saya takutnya udah mulai bosan ya Bapak sekalian. Oh, ini ada yang seru nih pertanyaan. Bagaimana mengetahui ciri-ciri orang yang kita hipnosis kalau orang bersangkutan sudah terhipnotis? Oh, cirinya sederhana tuh, Pak Labil. Ini kita dalam kacamata bukan hipnosis konvensional ya, tetapi hipnosis terselubung. Cirinya, kalau yang udah kita ajak ngobrol, itu dia udah mulai curhat sesuatu yang kira-kira udah rahasia. Itu cirinya. Ya, dia udah cerita. Jadi gini nih Pak atau Mas, sebenarnya itu saya tuh punya wanita idaman lain. Nah ini artinya dia sudah masuk ke bawah sadar. Ini udah ngomong bukan pikiran sadarnya lagi. Dia udah ngomong bawah sadarnya. Itu Bapak sekalian. Jadi kalau mau menghipnosis dengan cara konvensional, kalau itu udah akrab, dia mau. Tutup mata mau, pasti mau. Seterusnya mau. Cuma kalau di kelas, Bapak sekalian kan belum kenal tuh ya. Di kelas belum kenal, pas sudah kenal, ya apa bercanda-bercanda gitu. Tapi kalau udah akrab, mau tuh, tutup mata, tutup mata. Mulai sekarang, awalnya pura-pura lupa angka 6 gitu. Nanti lama-lama serius gitu. Bisa tuh. Tapi karena udah akrab gitu ya. Jadi kata kuncinya memang membangun keakraban. Nah, sekarang pertanyaannya, sama istri, sama anak kan harusnya udah akrab. Tapi nggak juga, Bapak Ibu sekalian. Saya banyak ketemu klien, masalahnya itu malah di keluarganya. Kalau misalkan saya tanya, kamu sama orang tua gimana? Ke laut orang tua. Nah kan, saya juga bingung. Nih kenapa ke laut gitu ya? Padahal kan orang tua kan tiap hari ketemu gitu ya. Kenapa dibilang ke laut? Nah disinilah peran dari kita
menggunakan hipnosis terselubung, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Sebenarnya koreksinya ada di kita nih, di orang tua. Mengkoreksi, oh ternyata saya harus merubah pola-pola saya. Oh ternyata saya harus mulai melakukan pola-pola positif buat anak saya, buat istri saya, biar, nah ini tadi, maksud tujuannya, emosinya, perilakunya, membangun kedekatannya. Ini yang 5 ini nggak boleh lupa, Bapak sekalian. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya, Bapak sekalian ya. Nah, ini ya rahasianya nih. Jadi hipnosis terselubung dia tidak akan bisa berlanjut kalau nggak dekat dulu, nggak bisa. Jadi disinilah kita harus melakukan yang namanya latihan membangun kedekatan, gitu ya. Jadi contohnya kita coba melakukan sebuah pertanyaan terbuka, gitu ya. Apa aja terserah, lo mau jawab apa aja terserah, terbuka, gitu ya. Ya, contohnya misalkan, Pak, ngomong-ngomong hobinya apa? Ini pertanyaannya nih sederhana banget gitu ya. Bahkan ini belum ke hipnosis terselubung, belum. Tapi ini baru untuk prelah dulu ya, baru untuk awal. Kemudian hipnosis terselubung baru aktif di sini, Bapak Ibu sekalian. Oh ya Pak, kalau boleh tahunya aslinya, kalau boleh tahu aslinya dari mana? Nah itu udah mulai tuh. Artinya apa? Sudah mulai masuk ke ranah data yang ada dalam dirinya. Dia cerita, oh asli saya dari Jawa. Oke, oh asli saya dari Sumatera. Itu udah nanti mengalir. Nah, kalau kita mau masuk ke dalam pikiran bawah sadar orang lain, Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaannya kira-kira gitu ya. Bapak dulu sekolah di mana? Saat kita nanya, Bapak dulu sekolah di mana atau Ibu dulu sekolah di mana, maka dia, lawan bicara kita, sedang melakukan namanya memory recall. Mengingat sebuah peristiwa yang udah lama. Saat dia mengingat, masih ingat kan tadi mekanisme komunikasi bawah sadar, dia masuk ke dalam database memorinya. Saat dia sedang masuk ke database memori, disitulah pikiran bawah sadarnya lagi, reticular activating system atau filter mentalnya lagi kebuka. Lagi dibuka nih. Walaupun sedikit dibukanya. Tapi ini lagi dibuka. Kalau kita nanya lagi, misalkan, ngomong-ngomong makanan kesukaan ibu waktu kecil apa? Atau ngomong-ngomong makanan kesukaan bapak waktu kecil apa? Dia makin kebuka lagi tuh, Bapak sekalian. Karena dia pengen masuk ke dalam inti kehidupannya tuh. Paham ya, Bapak sekalian ya? Sampai dia sampai dia benar-benar curhat tuh. Oh, saya waktu kecil. Tuh sambil mengingat tuh. Lama-lama kita nggak ngobrol sama pikiran sadarnya, tapi kita ngobrol sama bawah sadarnya. Gitu. Itu ya Bapak sekalian ya. Itu stagingnya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ini pertanyaan nih, nanti Bapak Ibu sekalian boleh praktekkan, misalkan di pesawat, di kereta, ke orang yang sama sekali belum pernah kenal. Bahkan lagi ngantri check-in gitu ya, pesawat, lagi nunggu, ibarat sama-sama ngantri berdiri gitu kan, capek gitu ya. Nah, kita bisa ngelatih untuk membangun kedekatan kepada orang yang sama sekali kita nggak kenal. Nekat aja Bapak sekalian. Caranya apa? Ini teknik yang belum pernah gagal sampai detik ini. Tekniknya, pertanyaannya ini, Bapak boleh ingat-ingat. Ibu, Bapak mau pergi atau mau pulang? Selesai. Itu aja pertanyaannya. Setelah itu baru lanjutkan dengan percakapan macam-macam. Ini kita latih. Gitu ya. Kalau kita lagi perjalanan, misalkan naik pesawat, naik kereta, naik bus, naik apa lagi tuh. Itu contoh misalkan, suatu saat, saya tuh kalau naik pesawat, masih sampai detik itu tuh masih takut Bapak sekalian. Ya, maksudnya yang lainnya bisa senyum, ketawa-tawa gitu di pesawat, saya enggak, saya masih takut dan jikiran terus gitu ya. Takut gitu. Ya, tapi takut tapi tetap harus naik pesawat kan gitu ya. Tapi saya nggak bisa nyaman itu naik pesawat, nggak kayak yang lain gitu ya. Ya lebih baik jikiran aja. Tetapi kalau udah turbulence, saya butuh teman ngobrol. Kan tadinya kan nggak kenalan gitu ya. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, saya kenalan. Nah, ini adalah tekniknya Bapak sekalian. Jadi di samping saya,
mau ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, anak-anak apa, saya cukup bilang, Bu, ibu mau pergi atau mau pulang? Pak, bapak tuh mau pergi atau mau pulang? Kalau misalkan kita dari Jakarta, kita mau ke Surabaya, ya, kalau dia bilang saya mau pergi, artinya sama-sama tinggalnya di dekat Jakarta, kan kira-kira gitu. Ya. Atau misalkan saya mau pulang, oh artinya orang Surabaya, kan selesai. Atau Surabaya dan sekitarnya. Dan kita bisa lanjutkan terus tuh. Ya, dan nggak pernah gagal. Maksudnya nggak pernah gagal, habis ngomong pergi dan pulang, setelah itu berhenti, tidak. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu teknik melatih kedekatan. Gitu ya, Bapak sekalian. Nah, di dalam hipnosis terselubung ada level tuh, Bapak sekalian. Ada leveling. Kalimat yang atas ini kita katakan sebagai level yang biasa, common level, level yang biasa nih. Tetapi ada level yang memang lebih unik, ya. Kita menyebutnya sebagai mind reading atau teknik membaca pikiran. Teknik membaca pikiran lawan bicara kita. Jadi seakan-akan kita bisa melakukan leading atau kita bisa mengatur lawan bicara kita. Gitu ya. Contoh misalkan. Kalau di atas bilangnya, Pak, hobinya apa? Ini enggak. Pak, hobinya olahraga ya. Loh, kok tahu? Bukan masalah taunya. Bukan kita cenayang, bukan. Bukan kita paranormal, kok tahu? Bukan. Karena kita sudah lihat, oh dia itu postur tubuhnya atletis. Oh dia menggunakan sepatunya mereknya memang merek olahraga gitu. Jadi kita udah tahu nih pasti olahragawan nih, pasti rajin olahraga. Makanya kita sebut Pak olahraga, hobi olahraga ya. Gitu. Orang kalau misalkan kita nebak, apalagi tebakannya benar, it means apa? It means kita dianggap sama dia tuh perhatian. Itu yang kita butuhkan. Ya, persepsi perhatian itu yang kita butuhkan. Itu yang kita sebut sebagai teknik-teknik mind reading. Ya. Seakan-akan mampu membaca pikiran, jadi seakan-akan kita udah akrab nih, karena saya udah perhatian sama Anda gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, bawah sadar Bapak Ibu sekalian itu suka diperhatikan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan, ini khusus Bapak-bapak gitu, memperhatikan istri sendiri gitu ya, dengan bentuk perhatian, itu sebenarnya masuk ke bawah sadarnya. Ya. Tapi jangan dibalik Bapak sekalian. Memperhatikan istri tetangga gitu, malah istri sendiri nggak diperhatikan gitu. Itu yang menjadi konflik kan seperti itu. Memperhatikan bukan anak sendiri, anak tetangga diperhatikan kan jadi konflik. Oke. Kemudian contoh, kalau yang di atas ibu aslinya dari mana kita tanya, ini kita udah tahu. Ibu aslinya dari Jawa mana gitu. Tahu dari mana? Sebelumnya tuh ibu ngomong Jawa tuh. Kita perhatikan. Contoh misalkan, waktu di antrian check-in pesawat, saya nggak ngobrol sama itu ibu karena bedanya 2 atau 3 antrian di depan saya. Tapi tiba-tiba dia di samping saya waktu di pesawat. Saya tahu sendiri, saya dengar sendiri dia ngomong Jawa di situ. Pakai dialek Jawa. Otomatis waktu di samping saya bisa menggunakan, ibu aslinya dari Jawa mana? Dia kaget loh, kok tahu mas? Gitu ya. Nah, kita bisa-bisanya aja. Kita nggak usah sampai bilang, misalkan, iya saya waktu di antrian tadi ibu kan ngomong Jawa. Nggak usah gitu. Ya kebetulan aja bu. Gitu. Wah hebat masnya. Kan biasanya gitu tuh. Nah kita nggak usah ngeladenin hebat atau itu, nggak usah. Ya, tapi itu udah membangun kedekatan Bapak sekali. Gitu ya. Kayak contohnya, kalau tadi ngomong-ngomong makanan kesukaan ibu saat kecil apa, kita gunakan mind reading. Bu, ngomong-ngomong ibu suka nasi goreng ya? Gitu ya. Kemungkinan jawabannya akan iya. Kenapa? Orang Indonesia itu banyak yang suka nasi goreng. At least pernah ngerasain nasi goreng lah. Begitu. Ya. Banyak juga kalau klien saya tuh ya, ciri-ciri ya, klien saya tuh kalau udah cemas, udah gelisah, udah sering marah-marah gitu ya. Itu saya
langsung tebak, ini tebakannya boleh dipraktekkan bagi teman-teman hipnoterapis. Saya pernah gini, ya. Mbak ini kalau saya, ini pakai gaya-gaya metafisika ya, contohnya gitu ya. Mbak ini kalau saya perhatikan itu suka makan Indomie. Loh, kok tahu ya, Pak Andri ya? Tahu dari mana gitu? Ya, tahu lah. Padahal apa? Padahal risetnya nggak mungkin lah orang tuh nggak suka Indomie. Apalagi yang cemas-cemas itu pasti makanannya Indomie waktu malam gitu. Memang dampaknya akan ke kecemasan tuh, kan gitu ya. Jadi orang yang suka makan mie instan itu udah pasti eh, sering cemas, kemudian nanti GERD dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena sering makan mie di waktu malam. Nah, itu dampaknya seperti itu. Jadi kalau kita tebak, biasanya tebakannya benar, gitu ya. Oke ya. Jadi teknik mind reading itu sebenarnya bagaimana cara kita berkomunikasi kepada lawan bicara kita seolah-olah kita paham banget sama dia, sehingga dia merasa seolah-olah diperhatikan banget sama kita, gitu ya. Tapi sekali lagi ya jangan lebay gitu, karena ada tekniknya, gitu ya, Bapak sekalian. Oke, wah ini saya ada pertanyaan nih. Hipno terselubung bisa nggak buat marketing? Ya bisa banget lah gitu ya, sangat bisa ya, Bapak sekalian. Jadi karyawan saya tuh yang di rumah saya tuh ada optik kacamata gitu ya. Ya mau nggak mau suka nggak suka gitu ya. Hipnosis terselubung ya sudah saya ajarkan gitu ya ke istilah ke karyawan-karyawan saya tuh jaga gitu ya. Jadi kalau misalkan orang datang mau cari kacamata, kita harus tahu dulu nih. Ya saya ajarkan ke karyawan tuh. Ini orang walaupun dia cari kacamata, belum tentu dia visual gitu ya. Ada yang tipenya kinestetik, ada yang tipenya audio gitu ya. Dari situ, basicnya di situ tuh. Kembali ke L1, udah tahu ya Bapak sekalian ya. Ada orang visual, audio, kinestetik. Kemudian kalau visual harus lakukan apa, audio harus melakukan apa, kinestetik harus melakukan apa. Kira-kira udah paham ya Bapak sekalian itu ya? Ya saya udah nggak usah jelaskan lagi gitu kan. Ya. Nah dari situ baru, ini ada pertanyaan nih Pak Labil, ya Pak Trinanda. Baru bisa dipasangkan anchor tuh di situ. Karena Pak, anchor orangnya visual itu akan jauh berbeda dengan anchor orangnya auditory atau anchor orangnya kinestetik gitu. Seru ya. Begitu juga dalam komunikasi bawah sadar atau dalam hipnosis terselubung. Kita harus tahu, lawan bicara kita visual nih. Makanya saya harus menggunakan pola bahasa visual. Saya harus menggunakan perintah bahasa visual. Saya harus menggunakan apa? Saya menggunakan anchor untuk orang yang visual. Gitu lah kira-kira. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ya Bapak sekalian. Nah, ini rahasia lagi nih Bapak sekalian. Jadi, kalau tadi kita udah tahu, oh ternyata saya harus punya maksud dan tujuan yang jelas. Oh, saya harus dekati dulu dia, biar dia dekat sama, nyaman sama saya, dekat sama saya. Ini nih Bapak Ibu sekalian, sering kali kita lupa. Namanya 3 inner mindset seseorang. Ya, langsung saya buka nih. Ada yang namanya mindset yang kita sebut inner child, mindset inner adult, dan mindset inner parents. Ini seringkali kita lupakan, Bapak sekalian. Jadi kalau misalkan saya punya anak, anggapnya anak saya remaja tuh ya. Ingat Bapak sekalian, kita nggak bisa memperlakukan anak kita tuh anak gitu. Nggak bisa tuh. Kalau dalam komunikasi. Karena seringkali si anak itu dia lagi posisi sebagai apa? Kalau dia posisinya sebagai mindsetnya inner child, ya itu bisa dibercandain, dicium-cium, dipeluk, bisa itu. Ya, dengan memperlakukan bahwa saya lagi ngomong sama anak kecil nih. Gitu. Tetapi bisa jadi tubuhnya masih remaja, tetapi mindsetnya inner parents. Pertama, dinasehatin, dia bisa punya argumen. Itu biasanya inner adult juga bisa. Artinya apa? Artinya dalam satu momen, orang itu bisa berubah-ubah tuh Bapak-Ibu sekalian mindsetnya. Kadang dia bisa inner child, kadang dia bisa inner adult, kadang bisa dia inner parents. Coba bayangin ya Bapak sekalian. Waktu Bapak Ibu L1 ya ikut fundamental hipnosis. Kebayangkan
teman Bapak Ibu sekalian disuruh tutup matanya, bayangkan tangannya jadi baja. Yang masih ingat ya Bapak sekalian ya? Nah, responnya kan beda-beda. Ya syukur-syukur respon dari lawan bicara kita, dia kebetulan mindsetnya lagi inner child. Suka banget. Karena apa? Ya ini, dia jadi gembira tuh. Tangannya jadi baja tuh gembira banget. Senang malah dia. Tangannya kaku tuh senang banget. Tetapi ada juga ya teman dari Bapak Ibu sekalian yang saat detik itu dia mindsetnya jadi inner parents atau jadi inner adult. Dia bilang gini, apaan sih ini kan tangan, ini bukan kayu, gitu. Dia analisa, ya nggak apa-apa juga, karena apa posisinya memang lagi inner adult Bapak Ibu sekalian. Yang dilupakan nih. Atau lagi inner parents, malah kita dinasihatin tuh. Bukan gitu cara ngomongnya. Saya nggak paham kok. Gini loh cara ngomongnya. Itu inner parents. Kita dikoreksi itu. Ya. Jadi dalam satu waktu tertentu, inner mindset seseorang tuh bisa berubah-ubah. Nah, tugasnya hipnotis terselubung, kita bisa mengunci nih gitu rahasianya. Mengunci, kita mau ngunci dia di inner child, di inner adult, atau di inner parents. Nah, itu namanya hipnosis terselubung, Bapak-Ibu sekalian. Paham nggak dari sini? Dari sini udah mulai paham nggak Bapak sekalian? Dan kalau udah tahu ini, nggak ada istilah hipnosis gagal tuh nggak ada. Gitu ya. Jadi nggak ada istilah gagal. Karena apa? Karena kita tahu rahasianya di sini. Saya mau nasihatin anak saya nih. Contohnya, saya mau nasihatin anak saya. Saya mau posisikan dia, karena dia udah remaja, saya nggak mau posisikan dia sebagai inner child. Ini nggak. Atau saya nggak mau jadikan dia sebagai inner parents. Malah nanti saya yang dinasihatin. Tapi kita mau jadikan dia di inner adult. Caranya bagaimana? Nih clue-nya sedikit ya. Kita ajak dia jalan-jalan, olahraga gitu ya, jalan kaki, olahraga. Kemudian kita kasih data dan fakta. Baru sugesti kita masukkan. Gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba langsung sugesti masuk. Kak, kakak itu nggak boleh pacaran gitu. Nggak keras itu. Pasti langsung ada konfrontasi. Tapi kita bawa dulu dia itu mau kita posisikan sebagai apa. Mulai paham nggak Bapak sekalian nih? Ya rahasianya di sini. Karena manusia dalam satu waktu bisa berubah-ubah tuh. Dia bisa jadi kekanak-kanakan, dia bisa jadi ke dewasa-dewasaan, dia bisa jadi orang tua gitu. Jadi bukan masalah tubuhnya, tetapi masalah yang ada di dalam itu. Yang kita sebut pikiran bawah sadar. Ya, contoh misalkan, Bapak Ibu sekalian, ini udah usia gitu. Tapi kalau udah namanya kita reunian, ketemu teman-teman yang dulu teman SD, ketawa-tawa nggak Bapak Ibu sekalian? Bercandaan nggak? Pasti bercandaan di situ. Kenapa? Karena sama-sama punya inner child masing-masing. Jadi waktu itu, ya sama-sama berinner child semuanya. Semuanya jadi kanak-kanak semua. Masalah tubuhnya udah pada dewasa, tapi jiwanya kembali ke anak-anak. Karena reunian SD. Gitu. Ketawa-tawa, bahkan masih ada dorong-dorongan, dia ulang lagi dorong-dorongannya. Gitu ya Bapak sekalian. Ini yang sering kali kita lupakan. Jadi di hipnosis terselubung, 3 inner mindset seseorang itu yang kita akan bahas. Gitu ya. Yes, gitu ya Pak ya. Jadi Pak Trinanda udah mulai dapat idenya tuh. Gitu. Jadi kita lihat situasi dan kondisinya. Gitu ya. Oke ya, kita lanjut ya. Nah ini contoh penggunaan percakapan ya. Contohnya misalkan kita lihat di sini. Assalamualaikum, apa kabar Bu Dini? Nah, ceritanya gitu ya. Saya perhatikan Bu Dini terlihat sangat percaya diri nih hari ini gitu ya. Ah, Pak Andri bisa aja. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Oh ya, gimana keluarga Bu Dini? Sehat semua ya?
Gimana kabar si kecil? Ah, kebetulan Bu Dini masih ada anak kecilnya. Bapak Ibu sekalian, percakapan ini nggak ada yang salah gitu ya. Dan percakapan ini ya biasa aja gitu. Tetapi saya kasih warna yang berbeda. Ini kalau kita salah untuk menyikapi babak belur semua. Kok bisa gitu? Nah sekarang pertanyaannya. Kenapa saya bilang saya perhatikan Bu Dini terlihat? Kenapa? Karena Bu Dini saya sudah, sebelum-sebelumnya saya udah ajak ngobrol, Bu Dini orangnya visual. Jadi sekali lagi hipnosis terselubung tuh nggak bisa langsung set gitu, nggak. Kita harus punya pola sebelum-sebelumnya juga. Data itu ya harus kita penuhi dulu gitu. Jadi nanti biasanya di kelas hipnosis terselubung PR-nya apa? Oke, Bu, Ibu suami Ibu orang apa? Orang yang visual, audio itu wajib. Wajib tahu. Gimana mau hipnosis terselubung kalau data itu nggak tahu kan gitu. Jadi kalau misalkan Bu Dini orang kinestetik, kebayang Bu, kebayang ya Bapak Ibu sekalian. Saya perhatikan Bu Dini terlihat sangat percaya diri, nggak masuk tuh. Nggak akan masuk ke pikiran bawah sadar. Kenapa? Salah kata-kata pola modalitasnya, gitu kira-kira. Nah ini yang nanti harus benar-benar didalami oleh Bapak Ibu sekalian. Ini Bu Dini orangnya orang visual, audio, kinestetik. Kalau orang visual, oke, saya perhatikan Ibu Dini terlihat, oke. Tapi kalau orangnya kinestetik, nggak bisa saya perhatikan. Nggak bisa kita bilang Ibu Dini terlihat, nggak bisa. Karena bukan modalitasnya. Akan tidak nyambung dan bahkan akan ditolak sama yang namanya reticular activating system atau filter mental. Dia akan sadar, ngapain sih lebay sama saya gitu. Karena nggak cocok komunikasinya. Gitu ya Bapak sekalian ya. Paham ya? Oke? Sederhana, tetapi ini kata kuncinya terselubung tuh di sini. Baru sebawah-bawahnya itu kan sebenarnya lanjutan aja. Tapi harus ada triggernya yang tepat. Nah, itu yang saya katakan sebagai hipnosis terselubung. Gitu ya Bapak sekalian ya. Oke. Baik. Jadi kita malam hari ini kita simpulkan dulu ya Bapak sekalian. Jadi di hipnosis terselubung, Bapak Ibu sekalian, ini akan mempelajari 7 teknik rahasia, gitu ya. Teknik rahasia dari hipnosis terselubung. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian akan mempelajari sebuah teknik yang kita sebut teknik pola menarik perhatian. Kalau nggak pakai teknik ini, orang itu nggak jadi lebih dekat, nggak jadi lebih nyaman, nggak jadi lebih trust atau percaya sama kita. Harus ditarik perhatian, grab the attention dulu. Ya, kalau sudah grab attention, baru. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian harus pahami yang namanya kunci seseorang. Jangan sampai orang itu nanti matanya kemana-mana, gerakannya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. No, mau nasihatin anak, anaknya pikiran dikunci dulu Bapak sekalian. Gitu ya. Itu yang kita sebut pola kata untuk atau pola karakter atau pola apapun lah untuk mengunci seseorang. Gitu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian harus pahami yang namanya teknik memberikan perintah. Itu ada levelingnya memberikan perintah. Bagaimana cara memberikan perintah agar orang yang diberikan perintah itu merasa nggak diberikan perintah. Makanya ada yang namanya hipnosis terselubung. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian kuasai nanti teknik anchoringnya seperti apa. Jangkar emosi secara visual, jangkar erosi secara auditory, jangkar emosi secara kinestetik, jangkar emosi olfaktori. Itu harus dikuasai. Nah itu nanti dikuasai di kelas tuh Bapak sekalian. Kemudian ada lagi teknik pemaksaan. Gimana memaksa, tetapi orang yang dipaksa itu fine, oke lah gitu. Everything is okay, tapi dipaksa. Gitu ya. Kemudian yang keenam adalah teknik strategi pilihan kata. Kata itu ada yang sifatnya namanya electrical words. Ada kata-kata yang bisa punya dampak atau punya seperti listriknya gitu ya.
Itu yang kita harus perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kata itu juga ada yang negatif dan itu punya listrik watt yang tinggi, itu yang berbahaya. Ya, jadi hati-hati. Saya biasa menyebutnya vampir sugesti atau vampir afirmasi, itu lebih lebih eh, dahsyat lagi tuh dampak destruktifnya gitu kepada diri kita. Kemudian ada lagi namanya teknik membingkai dengan metafora. Bapak Ibu sekalian, salah satu rahasia dari hipnosis terselubung adalah metafora. Banyak orang, Bapak Ibu sekalian, yang kurang memahami terkait dengan metafora ini gitu ya. Jadi dia to the point. Nah, to the point belum tentu setiap orang suka to the point gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian. Di dalam hipnosis terselubung ini ada bonusnya yaitu teknik hipnosis jarak jauh. Jadi dimanapun, kapanpun itu uh, hipnosis ini bisa bekerja. Saya punya murid saya, murid hipnosis, itu tahun 2007, 2007. Namanya Pak Woro. Pak Woro itu dia belum pernah ketemu sama bapaknya selama lebih dari 17 tahun. Jadi dulu dari kecil udah nggak pernah ketemu bapaknya. Pertanyaan ke saya, dia tanya, Pak Andri, bapak saya itu masih hidup atau udah meninggal? Nah, saya kan pertanyaan yang akan sulit untuk dijawab Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa? Sehingga saya menyarankan Pak Woro, coba deh pakai teknik ini nih. Teknik hipnosis jarak jauh. Gitu ya. Teknik yang saya peroleh gitu ya waktu mempelajari waktu mempelajari metode Silva itu saat itu. Jadi ada namanya teknik hipnosis jarak jauh. Oleh Pak Woro dilakukan kurang lebih selama 2 minggu, tiap hari dilakukan 2 minggu, gitu ya. Dan uniknya Bapak Ibu sekalian, di minggu yang keempat gitu ya, dia ketemu bapaknya di mall, kira-kira seperti itu. Yang sudah 17 tahun lebih nggak pernah ketemu. Itu ya Bapak sekalian. Itu yang kita sebut sebagai teknik hipnosis jarak jauh. Kemudian nanti dapat audio untuk menginstal pikiran bawah sadar kita untuk dapat bisa percaya diri menghipnosis siapapun. Kira-kira itu ya kalau untuk kelas hipnosis terselubung. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak sekalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan gitu ya, yang belum saya jelaskan, silakan Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Mas Opan, monitor Mas Opan. Silakan. Monitor, Master. Ya. Ya, baik. Ya, jadi di malam hari ini cukup sekian ya, Master ya. Ya, tadi ada yang saya lihat chatnya ini daging semua katanya, Master. Iya, baik Bapak Ibu. Jadi sekilas tentang hipnosis terselubung yang akan Bapak Ibu dapatkan ya jika Bapak Ibu ingin ikut di kelas hipnosis terselubung itu untuk waktunya ada di 23 dan 24 September 2024. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah daftar tadi ya. Baik, kita sampai jumpa di hari Senin depan jadinya, Master ya. Ya, Senin Ya, depannya lagi, Senin depannya ya lagi. Senin depannya lagi. Ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu juga pasti masih banyak yang tertarik ya untuk ikut di kelas hipnosis terselubung ini. Karena tadi juga tuh ada yang chat juga Mas Roh, ini kelasnya keren ini. Dia bilang. Dan dia juga sudah langsung daftar. Terima kasih ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas hipnosis terselubung yang akan dipandu langsung oleh Master Andri Hakim yang keren luar biasa, bisa langsung chat saya di nomor
Nanti saya share ya untuk ke previewnya di nomor admin IHC langsung ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu Mas bisa Opan langsung pokoknya. ya, bisa langsung di saya dan juga bisa langsung daftar di admin IHC, IHC tempat Bapak Ibu daftar di level 1 ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin cukup sekian untuk malam ini, Master. Terima kasih Oke, atas ilmunya. Kurang lebih 2 jam jadinya ya. 2 jam jadinya 2 jam. dari tadi. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan insight yang banyak dari pemaparan Master Andri Hakim dari tadi di awal sesi sampai di sesi terakhir pada malam hari ini. Nah, ini ada yang nanya nih, kelasnya online apa offline? Ya, jadi untuk sementara kelasnya online dan ditunggu untuk kelasnya akan diadakan offline juga Bapak Ibu. Yang online saja sudah sangat keren, apalagi yang offline nih, bisa praktek langsung nih. Ya, jadi cukup sekian ya. Saya ucapkan terima kasih Master Andre Hakim atas Oke, ilmunya makasih di Mas malam Opan. hari ini. Makasih Dan Bapak juga Ibu terima sekalian. kasih Bapak Ibu semua untuk kehadirannya di 2 jam ke belakang tadi dan sudah menyempatkan waktunya ya Bapak Ibu ya untuk belajar bersama di malam hari ini. Cukup sekian untuk malam hari ini. Saya Opan dari IHC pamit undur diri Bapak Ibu ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sehat selalu Bapak Ibu. Oke, sampai jumpa Bapak Ibu sekalian. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas ya Bapak Ibu ya. Izin live Bapak Ibu sekalian.